Fiksi itu tidak nyata, tapi fiksi itu tidak bisa dikatakan bohongan. Tidaknya tidak sepenuhnya bohong. Membaca fiksi ternyata punya manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Sederhananya, dengan membaca karya sastra, kamu tuh sedang menghemat uang. Loh, kok bisa? Bayangkan, dengan membaca novel Bumi Manusia yang harganya kurang dari 100.000, kamu bisa merasakan perjuangan pelajar di masa pra-kemerdekaan. Kamu juga bisa merasakan kehidupan yang tidak kamu alami. Indah dan anehnya jatuh cinta kepada seorang anak nyai. Dan kamu bisa melihat perspektif seorang nyai yang bukan sekedar istri seorang penjajah yang dicap buruk oleh masyarakat. Kamu bisa memanusiakan manusia secara lebih manusiawi hanya dengan mengeluarkan uang yang sedikit. Tidak perlu riset, tidak perlu merasakan secara langsung, dan kamu bisa merasakan semuanya dengan aman di rumah kamu atau dimanapun juga. Kamu bisa merasakan perasaan rasa bersalah yang menghantui dengan membaca The Kite Runner. Atau kamu juga bisa merasakan rasanya terfitnah oleh paman sendiri dengan membaca Hamlet. Kamu juga bisa merasakan rapuhnya cinta dengan membaca Ronggeng Dukuh Paruk. Kamu juga bisa merasakan indahnya masa kecil atau perspektif seorang anak kecil lewat The Little Prince. Dengan membaca fiksi, kamu bisa merasakan perasaan jadi pembunuh, menjadi raja, menjadi ratu, gundik, detektif hanya dengan membaca karya sastra yang terbilang murah. Dengan membaca karya sastra, kamu tuh bisa menjadi manusia yang lebih peka. Memang fiksi itu sebenarnya kan bohongan, tapi bukan berarti istinya adalah kepalsuan. Kebanyakan karya sastra itu berdasarkan kejadian nyata yang tetap relevan di kehidupan nyata. Tentu saja lewat berbagai macam metafora yang ada di dalam karya sastra. Ya, kalau penulisnya itu cerdas. Tapi, kalaupun kamu membaca novel cinta remaja yang isinya penuh halusinasi dan tidak realistis di dunia nyata, setidaknya pikiran kamu bisa melayang dan kosakata kamu bisa bertambah dan terasah. Sehingga kamu punya banyak pembendaharaan kata. Membaca novel itu membuat kamu keluar jauh tanpa kamu harus jauh-jauh keluar rumah. Dan dengan ceritanya kamu bisa terinspirasi. Seperti menjadi lebih menjaga diri dengan membaca ayat-ayat cinta atau menambah semangat belajar dengan membaca Laskar Pelangi. Karya sastra itu tidak bisa kamu gantikan dengan menonton film. Walaupun esensi ceritanya sama, di film kamu tidak bisa ikut merasakan perasaan Fahri saat di penjara dan dilema saat dia harus menyikapi cintanya kepada Maria. Kamu juga nggak bakalan bisa ngerasa benar-benar terpukul atau kehilangan saat Lintang itu tidak masuk sekolah selama berminggu-minggu. Kamu nggak bisa ngerasain perasaan Ikal dan teman-temannya di sekolah Muhammadiyah. Perasaan besar itu hanya bisa kamu rasakan lewat kata-kata yang menghipnotis. Kata-kata itu masuk ke dalam pikiran kita dan membuat kita lebih terbayang-bayang dibandingkan apa yang sutradara coba untuk gambarkan. Karena imajinasi pembaca itu sangat beda dan sifatnya itu sangat personal dan subjektif. Tidak mungkin gambaran wajah Harry Potter di buku itu sama seperti filmnya. Karena setiap orang itu punya imajinasi yang berbeda-beda. Dan itu tidak mungkin bisa digambarkan lewat satu film. Itu sebabnya karya sastra itu seringkali gagal untuk diadaptasi menjadi film di mata pembaca. Karena tiap orang punya persepsinya masing-masing tentang karakter dan ceritanya. Nah, sekarang kamu paham kan? Makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Alhamdulillah ada yang nonton sampai akhir, makasih ya.